Saudara-saudaraku semua yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, dalam keadaan situasi yang serba sulit seperti sekarang ini, pengangguran terjadi di mana-mana, PHK juga terjadi di mana-mana, tuntutan kehidupan juga semakin banyak dan semakin meningkat. Kemudian virus COVID-19 juga sudah merajalela ke seluruh pelosok negeri, dan keadaan juga semakin tidak menentu. Teman-teman yang dirahmati Allah, ini waktu yang tepat menjelang Hari Raya Idul Fitri. Di akhir 10 bulan Ramadan, ini menjadi sebuah kekuatan doa buat kita semua. Dan Fauzi Ihsan mengajak, ayo jangan malu-malu, jangan ragu-ragu, jangan malas-malasan. Ayo kita cari THR, ayo kita cari THR untuk kehidupan yang sekarang dan yang akan datang. Karena THR akan memberikan kehidupan kita di kehidupan yang selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Saudara-saudaraku semua yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke dan dimanapun teman-teman menyaksikan video ini, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, puasanya lancar dan senantiasa dalam lindungan dan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian salawat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang Nabi yang sangat mencintai kita, Nabi yang paling menyayangi kita. Tidak ada Nabi yang lebih mencintai umatnya melebihi cintanya Nabi Muhammad mencintai kita sebagai umatnya. Seorang Nabi yang nanti akan pasang badan, yang nanti insya Allah akan masuk surga bersama-sama dengan umatnya. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habiballah, Assalamualaikum ya Khataman Nabiyyin, Assalamualaikum ya Syafi'al Muslimin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini, melihat kondisi, melihat lingkungan sekitar, melihat Indonesia, keadaannya semakin hari semakin sulit. Banyak saudara-saudara kita yang terkena PHK. Banyak saudara-saudara kita yang sekarang mengalami pengangguran. Orang susah mencari makan, orang susah mencari pekerjaan. Karena virus COVID-19 juga sudah merajalela hingga ke berbagai pelosok di tanah air. Tentunya ini menjadi kewajiban kita semua untuk paling tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar virus ini cepat selesai, agar saudara-saudara kita bisa beraktivitas kembali. Kita masih berada di rumah, kita masih physical distancing, kita keluar harus menggunakan masker. Dan ini semua keadaan ini teman-teman, mudah-mudahan segera cepat berlalu. Dan mudah-mudahan juga ini menjadi ujian, cobaan buat kita. Karena Allah ingin menaikkan derajat kita, menaikkan level kita, dan akan memberikan yang lebih kepada kita semua. Teringat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Baqarah ayat 214. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibatum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum masadhumul ba'sa'u wal dharra wazulzilu hatta yaqula ar-rasulu walladzina amanu ma'hum matta nasrullah. Apakah kalian mengira kalian akan masuk surga padahal belum datang ujian dan cobaan itu kepadamu sebagaimana cobaan dan ujian seperti orang-orang yang terlebih dahulu dari engkau?
mereka ditimpa ketakutan, mereka diguncangkan dengan cobaan-cobaan yang sangat dahsyat hingga mereka bertanya, kapankah datang pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala? Saudara-saudaraku semua rahmati Allah. Jadi syarat masuk surga harus ada ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang selama hidupnya enak terus, dia tidak pernah susah, dia tidak pernah sakit, dia tidak pernah mengalami masalah, dia tidak pernah diuji sama Allah, waspada, hati-hati. Justru itu tidak enak. Kenapa? Karena bisa jadi dia haram masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Am hasibatum an tadkhulul jannah? Apakah kalian akan masuk surga? Syaratnya diuji, dicoba sama Allah. Diuji dan dicoba sama Allah. Mudah-mudahan kita masuk dalam kategori ini, diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, sudah tidak terasa lagi bahwa bulan Ramadan kita juga cepat sekali bergulir. Tahu-tahu sekarang sudah hari ke-20. Nanti malam sudah malam 21, malam Lailatul Qadar. Beberapa hari lagi kita akan berjumpa dengan hari raya Idul Fitri. Sementara yang lain memikirkan bagaimana anak-anak mereka makan. Di sebagian yang lain mereka berjuang dengan sakitnya di rumah sakit. Di sebagian tempat lain ada yang berjuang dengan proses sakaratul maut mereka yang teramat sangat berat. Di tempat lain juga ada orang yang sibuk mengumpulkan harta tanpa pernah mempedulikan sesama. Nah, saudara-saudara yang dirahmati Allah, di hari 10 terakhir di bulan Ramadan ini, mari kita gunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Mengapa? Karena bisa jadi bulan Ramadan ini belum tentu untuk menjadi kita akan bertemu dengan bulan Ramadan yang akan datang. Maka masih ada 10 hari kita gunakan. Yang belum sholat tahajud, ayo sholat tahajud. Yang Al-Qur'annya belum selesai, ayo Al-Qur'annya diselesaikan. Minimal 1 kali khatam lah. Yang sholat sunnahnya belum banyak dikerjakan, ayo kerjakan. Sholat penuh dengan kualitas, sholat penuh dengan penghambaan, sholat dengan khusyuk yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, tidak ada yang bisa meyakinkan bahwa kita akan kembali bertemu dengan bulan Ramadan lagi. Maka di hari 10 hari terakhir ini orang sibuk mencari rezeki, boleh. Sibuk mencari THR, boleh. Sibuk berbenah rumah, boleh. Tetapi jangan dilupakan bahwa baginda Nabi Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah kita, di 10 hari terakhir malah beliau melaksanakan iktikaf. Beliau mengencangkan ikat pinggang. Beliau meningkatkan semangatnya, meningkatkan motivasinya, karena akan hadir satu malam yang lebih indah daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Nah, yang lain mencari THR, kita juga berjuang untuk mencari Lailatul Qadar. Kenapa Lailatul Qadar mesti dicari? Karena pahalanya yang begitu teramat dahsyat buat diri kita. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, Allah kasih kesehatan kepada kita insya Allah. Allah berikan kekuatan kepada kita insya Allah. Di hari raya Idul Fitri nanti, ketika kita meninggalkan bulan Ramadan, tujuan orang berpuasa, tujuan kita berpuasa mudah-mudahan dapat kita capai. Apa itu? La'allakum tattaqun. Memang pas pada kesempatan ini kita harus dapat THR, karena THR akan mempengaruhi kehidupan kita. Orang kalau nggak dapat THR dari bosnya, tidak dapat THR dari majikannya, tidak dapat THR dari direkturnya, perusahaannya tempat dia bekerja, galau. Bagaimana dengan Idul Fitri saya? Bagaimana dengan Idul Fitri keluarga saya? Bagaimana saya harus mengirim rezeki, mengirim uang buat orang tua saya? Menjadi pertanyaan buat kita. Maka orang itu banting tulang pergi pagi sebelum matahari muncul, kemudian pulang setelah matahari tenggelam, mencari THR, tunjangan hari raya. Ada yang 1 kali gaji juga.
Nah teman-teman yang dirahmati Allah, apakah ini salah? Tidak. Tapi kembali kepada kita, kembali kepada diri seorang muslim kita semua yang mencontoh baginda Nabi Muhammad SAW. Ayo di 10 terakhir ini kita tingkatkan agar kita juga dapat THR. Jadi THR kita nanti 2 teman-teman. THR kita ada 2. THR dari dunia. THR insya Allah semua teman-teman juga dapat THR. Tapi keadaan sulit Pak Ustaz, berdoa. Insya Allah dapat THR. Insya Allah dapat THR semua. Dari majikannya, dari bosnya, dari temannya, dari pasangannya, dan lain sebagainya. Yang insya Allah akan bermanfaat buat di hari raya nanti. Dan sekarang, mari sama-sama, ayo saya juga cari. Kita cari THR yang lebih besar. Tidak hanya sekedar uang. Insya Allah kalau THR yang satu ini kita dapat teman-teman. Insya Allah kalau THR yang satu ini dapat, Masya Allah, hidup kita kesananya akan penuh dengan hikmah, akan penuh dengan berkah, barokah, akan thayyib buat kita semua. Bagaimana caranya Pak Ustaz? Tinggal 10 hari. Ayo 10 hari kita gunakan sebaik-baiknya. Lolos bulan Ramadan, kita harus dapat THR. Nah, justru THR ini nanti datangnya setelah Ramadan, gitu kan? Kalau yang tadi menjelang hari raya Idul Fitri. La'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun. Takwa. Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan. Menjalankan perintah Allah ya semampunya, tapi kalau meninggalkan larangannya Allah mutlak. Kenapa kita kudu takwa? Teman-teman, ada di dalam Al-Quran surat At-Talaq ayat 23. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Jadi takwa itu menjadi sandaran utama. Tugas kita cuma takwa, nurut sama Allah, jauhi larangan Allah, maka akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kalau engkau mempunyai kesulitan, masalah, kesukaran, Allah akan berikan jalan keluar, solusi yang Allah ridho. Jadi jauh dari stres, galau, apalagi nauzubillah min zalik, mau bunuh diri, nggak ada. Kenapa? Takwa. Karena takwa itu tadi sandarannya, kita pengen dijamin sama Allah, kuncinya cuma satu, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi At-Talaq ayat 2 dan 3. Kemudian kalau kita sudah takwa, tadi yang pertama diberikan jalan keluar yang Allah ridho. Kemudian yang kedua, Allah berikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Ini mahal nih. Allah akan kasih rezeki yang tidak disangka-sangka. Pada saat kita nggak punya uang, kita butuh sesuatu, ada aja yang ngirim, ada aja yang ngasih, ada aja yang memberikan uang itu kepada kita. Maka bangun ketakwaan kita teman-teman, pasrah sama Allah. Apa yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan takwa, kita lakukan. Lebih-lebih di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ini waktu yang sangat pas untuk mencapai T yang pertama, takwa. La'allakum tattaqun. Sholat berjamaah dengan keluarga, sedekah, berbagi, takwa. Kemudian lulus di bulan Ramadan dengan takwa, maka kita akan mendapat hati yang bersih. Hati yang bersih, hati yang tidak pernah lagi ada dendam kepada sesama. Hati yang tidak ada iri kepada tetangga, kepada orang lain. Apabila tetangga mendapatkan nikmat, kita ikut bergembira atas nikmat tetangga tersebut.
tetangga punya gawe, kita bantu. Orang lain kesulitan, kita bantu semampu kita. Hati yang bersih, yang ada hanyalah niatan membantu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hati sudah bersih teman-teman, rezeki juga akan datang, wajah akan semakin bercahaya. Kemudian orang juga akan lebih menghargai kita karena kita menghargai mereka. Hati yang bersih terpancar melalui wajah dan tutur kata yang lembut. Setiap ucapannya adalah menyejukkan. Setiap ucapannya adalah kebenaran, jauh dari kebohongan. Hati yang bersih, takwa. Hati yang bersih. La'allakum tattaqun disambung dengan hati yang bersih. Hati yang bersih. Yang ada hanya Allah, 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 Allah. Teman-teman sekalian rahmat Allah, selepas bulan Ramadan kita mendapatkan takwa, kemudian hati yang bersih, kemudian setelah bulan Ramadan selesai, kita menapaki hari berikutnya, maka kita berjanji kepada diri kita semua, diri kita sendiri, berjanji bahwa tidak ada contoh dan keteladanan, uswatun hasanah, tidak ada idola yang ada pada diri kita masing-masing kecuali baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Benar-benar terjaga kepada diri kita. Kalau baginda Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita untuk membantu orang lain, kita bantu orang lain. Bagaimana sholatnya baginda Nabi, kita tiru. Bagaimana berdermanya kanjeng Nabi, kita tiru. Bagaimana kebersihannya kanjeng Nabi, kita tiru. Pola makannya kanjeng Nabi, kita tiru. Tidurnya baginda Nabi, kita tiru. Cara makan minum beliau, kita tiru. Semuanya kita tiru, maka keberkahan hidup kita, teman-teman yang dirahmati Allah, indah. Kalau sebelum hari raya Idul Fitri kita mencari THR, tunjangan hari raya untuk Idul Fitri, maka kita akan cari juga THR yang akan kita dapatkan nanti di setelah hari raya Idul Fitri atau pada saat hari raya Idul Fitri. Allah angkat tujuan puasa kita menjadi orang yang bertakwa, kemudian hati yang bersih, dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi contoh dan keteladanan kita. Mudah-mudahan kita dapat 2 THR, THR dunia dan juga THR di akhirat. Namun yang lebih penting teman-teman, dapatkan THR yang terakhir, dunia dan akhirat. Apa itu? Takwa. Takwa dijamin rezeki, dijamin solusi masalahnya. Kemudian hati yang bersih. Hati yang bersih menggambarkan pribadi dan akhlak yang bersih. Yang ketiga, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh dan keteladanan, sebagai idola kita di dalam kehidupan sehari-hari. Tidak ada selain baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukankah kita diajarkan melalui Al-Quran bahwa cinta yang pertama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, cinta yang kedua kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kemudian cinta yang ketiga jihad di jalannya. Boleh. Yang keempat, cinta kepada keluarga, cinta kepada pasangan, cinta kepada anak-anak, cinta kepada harta dan lain sebagainya. Teman-teman sekalian rahmati Allah, di akhir bulan Ramadan ini, dan kita semua tentunya memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah berikan THR itu kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa subscribe channel YouTube Fauzi Ihsan untuk gerakan syiar dan dakwah Majelis Cinta Rasulullah. Share, like, dan subscribe Anda menentukan seberapa banyak bantuan yang akan kita berikan kepada anak yatim, fakir miskin, duafa, dan saudara-saudara kita yang terkena COVID-19. Karena semua pemasukan dari program Ramadan bersama Rasulullah akan kami serahkan kepada anak yatim, fakir miskin, duafa, dan saudara-saudara kita yang terkena COVID-19 dan efeknya. Mungkin ini bermanfaat. Kita dapat THR, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Fauzi Ihsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.